semuanya, selamat datang di video tutorial tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Di video ini kita akan membahas cara kerja, manfaat praktis, dan contoh nyata bagaimana asesmen adaptif dapat membantu dosen memberikan intervensi yang lebih personal dan membantu mahasiswa memantau perkembangan belajarnya sendiri. Apa sih yang dimaksud asesmen adaptif berbasis AI? Asesmen adaptif adalah sistem evaluasi yang menyesuaikan soal secara otomatis berdasarkan kemampuan mahasiswa secara real time. Jika mahasiswa menjawab soal dengan benar, maka sistem akan memberikan soal yang lebih menantang. Jika mahasiswa salah, sistem akan memberikan soal yang lebih mudah atau bersifat diagnosa. Dengan bantuan AI, platform dapat membaca pola jawaban, waktu pengerjaan, dan tingkat kesulitan untuk memberikan gambaran kemampuan mahasiswa secara lebih akurat. Lalu, bagaimana cara kerja asesmen adaptif? Berikut alur sederhananya. Ketika mahasiswa mulai mengerjakan tes di platform asesmen, AI akan menganalisis respon termasuk benar atau salah, waktu menjawab, dan pola kesalahan. Kemudian, soal berikutnya akan menyesuaikan kemampuan mahasiswa. Apakah soal lebih sulit, lebih mudah, atau berbeda aspek materi. Setelah selesai, sistem akan menghasilkan profil kemampuan yang memuat kompetensi yang sudah dikuasai, yang belum stabil, dan rekomendasi materi remedial. AI juga dapat menampilkan perkembangan skor dan grafik kemajuan setiap mahasiswa. Lalu, apa manfaat dari implementasi asesmen adaptif berbasis AI untuk dosen dan mahasiswa? Dengan asesmen ini, dosen akan mendapat gambaran akurat tentang tingkat pemahaman mahasiswa, mudah melihat siapa yang butuh bantuan dan pada bagian mana. Asesmen ini juga membantu merancang intervensi pembelajaran yang personal, misalnya memberi tambahan materi tertentu, membuat kelompok belajar kecil, atau memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa. Sedangkan manfaat asesmen ini bagi mahasiswa, mereka dapat melihat grafik kemajuan belajar mereka sendiri, mendapat rekomendasi belajar yang sesuai kebutuhan, dan merasa lebih percaya diri karena soal mengikuti perkembangan kemampuan mereka. Misalnya, seorang dosen menggunakan platform asesmen adaptif untuk mata kuliah dasar pemrograman, dan mahasiswa mengerjakan tes dengan 15 soal adaptif. Mahasiswa A menjawab soal dasar dengan benar sehingga sistem menaikkan tingkat kesulitannya. Akhirnya, profil menunjukkan bahwa ia sudah menguasai konsep variabel dan logika dasar, tetapi belum stabil pada materi array. Sedangkan mahasiswa B kesulitan pada soal awal, sehingga sistem memberikan soal yang lebih sederhana. Hasil akhirnya menunjukkan kelemahan mahasiswa pada pemahaman CV data. Dari sini, dosen bisa mengambil keputusan bahwa mahasiswa A akan diberi tugas lanjutan tentang struktur data, dan mahasiswa B diberi latihan dasar tipe data beserta video penjelasan tambahan. Lalu, bagaimana hasil asesmen adaptif dapat membantu dosen dalam melakukan intervensi pembelajaran yang personal? Hasil asesmen adaptif dapat dijadikan dasar intervensi seperti remedial tertarget, di mana dosen hanya memberikan perbaikan pada topik yang belum dikuasai, bukan mengulang seluruh materi. Kelompok belajar berdasarkan kebutuhan, yaitu mahasiswa dengan kelemahan serupa dikelompokkan untuk mendapat bimbingan tambahan, dan membuat feedback individual otomatis, yaitu sistem AI memberikan rekomendasi langkah belajar yang sesuai dengan profil tiap mahasiswa. Bagaimana sih asesmen ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemajuan belajarnya? Dari asesmen adaptif ini, mahasiswa dapat melihat grafik naik turunnya penguasaan materi, bagian yang sudah dikuasai, rekomendasi belajar yang dipersonalisasi, dan catatan progres setiap minggu. Dengan informasi itu, mereka bisa mengatur ritme belajar sendiri, menentukan kapan harus latihan tambahan, dan mengevaluasi kelemahan secara mandiri. Itulah tutorial singkat mengenai implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Dengan teknologi ini, proses evaluasi dapat menjadi lebih efisien, personal, dan relevan baik bagi dosen maupun mahasiswa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.